Mas Ariando, atau kita langsung aja bahas nih Mas Bani, nanti Mas Ariando nyusul kali ya. Manut aja kalau aku. Oke, nah ini kan temanya kan lagi 17 Agustus nih Mas Bani. Masih hawa-hawa 17-an. Nah, gimana nih 17-an tadi pagi Mas Bani ngapain nih? Ikut ada upacara bendera juga nggak di rumah? Enggak, tetap kerja. Tetap kerja ya, cari duit. Baik. Di aku tuh kita langsung aja nih Mas Bani kita bahas. Jadi tuh kan ternyata aku tuh sempat baca-baca artikel nih kemarin sama baca-baca browsing di internet. Jadi ternyata 17 Agustus kan kalau yang aku tahu ya, aku kan tinggal di Jakarta nih, terus anak milenial taunya kan 17 itu kayak ya kita upacara bendera gitu kan di sekolah gitu kan. Terus paling ada lomba-lomba. Nah ternyata tuh katanya aku baca-baca browsing di internet juga ada satu ini sih Mas tradisi. Aku nggak tahu nih kalau di tempatnya Mas Bani. Jadi tuh katanya ada tradisi namanya selamatan atau bancaan. Nah itu ada emang bener ada Mas tradisi kayak gitu. Kayak gitu nggak sih? Kalau tradisi kayak gitu ada. Tradisi itu sebenarnya untuk mendoakan para pahlawan yang sudah gugur. Gitu. Oh, oke. Halo Mas Ariando, baru join nih. Dengar nggak? Yuk, dengar. Dengar. Dengar ya? Dengar. Oke. Oh, jadi ini ya. Tadi itu, Mas, dengar. Oke, jadi tadi balik lagi ya teman-teman. Jadi kan di beberapa daerah ternyata memang ada tradisi selamatan namanya bancaan untuk mendoakan para pahlawan yang gugur itu. Nah itu biasanya tuh bancaan itu tuh apa sih Mas isinya, kayak yang kemarin kita bahas suruhan gitu kan, kayak nasi terus apa kayak gitu tuh, atau yang penting bancaan aja judulnya gitu, isinya mah terserah gitu kayak gitu kan Mas, atau ada beda lagi gitu? Kalau isi tetap sama. Paling kita hanya doanya yang kita beda. Doanya tuh ini ya, doanya dengan tujuan adalah mendoakan si para tokoh pahlawan gitu ya. Iya. Kalau Mas Ariando di daerahnya ada tradisi bacaan nggak? Suaranya agak kecil ya Mas Ariando, kayak sinyal ya. Sambil nunggu Mas Ariando, kita lanjut aja deh Mas Bani. Nah, karena ternyata di beberapa daerah tuh bancaan memang masih ada tradisinya sekarang. Terus kita ngomongin ini nih Mas, tokoh di kalau kemerdekaan Indonesia itu kan gak lepas dari beberapa tokoh pahlawan, contohnya Bung Karno, Bung Hatta, dan ngomongin tokoh, kira-kira tuh ada nggak sih dari Mas Bani nih, pengalaman Mas Bani atau Mas Bani baca gitu, pengetahuannya Mas Bani, ada nggak sih kayak tokoh dalam proses siapa? Apa? Coba dulu. Ada ini nggak sih Mas, tokoh spiritual? Kalau yang Mas Bani tahu, ada nggak tokoh spiritual yang
berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia itu siapa? Kalau tokoh semua mungkin penting ya, tapi tinggal ya itu tadi penting semua karena mereka punya andil sendiri-sendiri. Terus ya kayak ada yang proklamasi ya berarti kan Bung Karno dan siapa teman-temannya Bung Karno yang nyusun proklamasi gitu. Nah, ini kan dengar-dengar katanya itu kan dalam proses perjuangan ada yang katanya lakukan spiritual. Boleh tahu nggak sih Mas Bani salah satu dirimu tahu? Gimana aku? Iya, laku spiritual. Dalam si tokoh-tokoh pahlawan ini dalam proses memerdekakan Indonesia. Tahu nggak maksudnya? Kalau aku ya paling mereka kayak tirakat sendiri gitu. Terus kayak tirakat dan beberapa kayak tetirah gitu ada kayak menepi tuh. Oke Mas Ariando, nggak apa-apa, kita tunggu dulu sampai sinyalnya benar. Tadi memang kecil suaranya. Oke. Jadi tirakat ya. Kalau tirakat itu kayak gimana sih Mas? Contohnya itu kayak puasa gitu Mas, atau berapa atau gimana gitu Mas? Tirakat itu kayak puasa ada, terus ada yang menepi. Jadi kayak kita pergi ke tempat mana, terus semedi gitu, itu namanya tirakat. Nah, sebenarnya tuh boleh tahu nggak sih Mas kayak tirakatan kayak gitu, kalau laku spiritual itu manfaatnya tuh apa gitu Mas? Kalau yang Mas Bani tahu gitu. Manfaat itu kan tergantung kita sendiri. Kita yang melakukan, kita nanti yang akan dapat manfaatnya. Seperti kalau kita kusuk ya berarti kita dapat gift atau dapat hadiah permen kecil lah, intinya kayak gitu dari tirakat itu tadi. Kayak contoh Mas Bani dulu pernah nggak tirakatan kayak gitu? Dulu pernah, sekarang udah jarang karena sibuk kerja. Oke. Kayak gift-nya tuh kayak apa sih Mas? Kayak apakah lebih berkah atau misalkan apa gitu Mas, bisa apa gitu, atau mungkin bisa lihat hantu gitu atau gimana gitu? Enggak. Ada yang gini, ada yang gift-nya itu kesadaran kita meningkat. Kita lebih tenang dalam menghadapi situasi dan kondisi. Ada yang tercerahkan. Oke. Jadi lebih kesadaran dirinya meningkat gitu ya, lebih tercerah dari tadinya mungkin kayak aduh kayaknya gelap gitu ya, terus jadi cerah gitu hidupnya gitu. Wah. Ya. Bisa dipraktekkan gitu kan nih. Kita undang lagi nih ada narasumber yang mau gabung. Begitu. Oke. Halo Bopo. Gimana Bopo hari ini, ikut upacara bendera nggak? Iya dong, iya. Seluruh penghuni pantai selatan mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Semoga tetap jaya-jaya di darat, di udara, dan di sekitarnya. Mana Mas ini? Mas siapa? Ariando. Mas Ariando kayaknya sinyalnya mana Mas? Oke. Nah, Bobo tadi kan kita ngomongin soal ini ya, Bobo, tentang tokoh-tokoh nasional yang ikut berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia gitu kan, lewat pasti ada laku spiritual gitu. Bani tentang laku spiritualnya adalah tirakat. Kalau dari Bobo sendiri nih, Kang Sarif sendiri, manfaat tirakat, maksudnya dari sudut pandang Bopo, tirakatan itu tuh tujuannya buat apa sih Bopo? Apalagi kan dulu kan zaman-zaman masa perang ya, itu kan emang berguna banget gitu ya, Kang Sarif.
Pengetahuanku ya, Mm-mm. semua tokoh-tokoh penggerak kebangsaan, tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan itu selalu terkait dengan spiritual. Mulai dari Bung Karno, Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Bedjodiningrat, siapa lagi ya? Semua rata-rata dari semua pejuang kemerdekaan itu selalu melakukan ritual-ritual yang terkait dengan spiritual, karena spiritual menurut mereka bisa membantu untuk menjernihkan atau menciptakan pemikiran-pemikiran yang jernih. Sementara pemikiran-pemikiran yang jernih itu sangat dibutuhkan di era menjelang kemerdekaan. Kalau kita misalnya tokoh-tokoh kita ini tidak punya pemikiran yang jernih, bagaimana kita bisa menciptakan konsep-konsep bernegara seperti yang bisa kita rasakan saat ini. Salah satu ritualnya ya selain seperti yang Mas Bani bilang, ritual pribadi. Ini suaranya kok menggema ya? Nah, jadi rata-rata pejuang kita itu memang punya ritual dan punya keyakinan terhadap mistik yang tinggi. Sebagaimana kita ketahui kan, untuk bisa mempunyai pemikiran yang jernih hingga bisa menciptakan konsep-konsep mendirikan negara dan mengatur serta mengelolanya itu dibutuhkan pemikiran yang tidak biasa. Dan laku spiritual itu akan sangat membantu banyak sekali supaya proses kejernihan berpikir itu bisa terwujud. Jadi kalau kita perhatikan, hampir mayoritas dari semua pejuang kemerdekaan Republik Indonesia itu sangat erat hubungannya dengan spiritual, apalagi dengan dunia natural. Gitu. Oh, jadi itu Oke, udah karena Mas Ariando sudah gabung, lagi. Lanjut teman-teman, semangat. Iya, Bapak. Oke, Bapak.